Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu Mahmud Idris, Asri Hadi, Asran Budi, Aram Sadawi, dan Mama Irfan, akan mencoba mempresentasikan tentang teknologi CDMA yang banyak digunakan dalam mobile communication. Jadi dalam presentasi kami akan membahas beberapa aspek. Berikut ini adalah outline dari presentasi kami. Terlihat bahwa kami akan membahas apa itu CDMA, cara kerja, keuntungan dari CDMA sampai evolusi yang terjadi pada CDMA dari awal ditemukannya sampai sekarang. Jadi kita mulai pada apa itu multiple access. Jadi multiple access itu adalah suatu metode di mana beberapa user dapat menggunakan dan berbagai media transmisi dan alokasi bandwidth yang tersedia untuk melakukan komunikasi dalam waktu yang bersamaan. Dengan metode ini mungkin user dapat mengakses central station secara bersamaan tanpa harus saling mengganggu. Kemudian dalam metode multiple access ada beberapa metode, yakni FDMA, TDMA, dan CDMA. Kali ini kita akan membahas tentang FDMA. Apa sih itu FDMA? FDMA itu adalah frekuensi division multiple access, yang merupakan metode multiple access di mana pengguna dapat menggunakan frekuensi tertentu, di mana untuk melakukan panggilan satu user memiliki satu sub frekuensi tersebut. Pada gambar terlihat, jika pelanggan A menggunakan kanal frekuensi tertentu untuk berkomunikasi, maka pelanggan lain tidak bisa menggunakan frekuensi tersebut. Sehingga jika dalam waktu yang bersamaan ada 100 pelanggan yang ingin berkomunikasi, maka sudah tentu diperlukan 100 kanal frekuensi. Antar kanal ini dipisahkan dengan bidang frekuensi yang lebih sempit lagi untuk menghindari interferensi antar kanal yang berdekatan. Dalam FDMA ini, setiap kanal memerlukan lebar sebesar 30 kHz. Kemudian metode lainnya yakni TDMA. TDMA atau yang biasa kita sebut sebagai time division multiple access, yakni frekuensi yang tersedia itu digunakan untuk komunikasi beberapa user dengan pembagian berdasarkan time slot yang sudah ditentukan. Nah, pada gambar terlihat jika pelanggan A menggunakan kanal frekuensi tertentu untuk berkomunikasi, maka pelanggan lain tidak bisa menggunakan frekuensi tersebut. Mohon maaf, jadi TDMA itu dalam teknik ini beberapa pemakai dapat menggunakan kanal frekuensi yang sama, tetapi setiap kanal hanya dapat digunakan untuk waktu yang sangat singkat. Setiap pemakai diberikan time slot dan hanya dapat mengirim informasi pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Seperti pada gambar, dianalogikan sebuah ruangan yang sebelumnya telah dibagi menjadi beberapa ruang yang lebih kecil, dan selanjutnya setiap ruang kecil tersebut digunakan oleh beberapa pasang pemakai untuk melakukan komunikasi. Tetapi untuk menghindari interferensi, pada satu waktu hanya 2 orang saja yang dapat menggunakan ruang kecil tersebut. Setiap pasang diberikan time slot sehingga jika waktunya habis harus segera meninggalkan ruangan dan bergantian dengan panel lain. Jadi pada TDMA, beberapa pasang pemakai dapat secara bergantian menggunakan ruang yang sama. Dengan cara tersebut TDMA mampu menampung lebih banyak orang dibandingkan FDMA. Dengan kata lain, kapasitas dari TDMA ini lebih besar ketimbang FDMA. Kemudian metode multiple access lainnya yaitu CDMA. CDMA merupakan metode di mana pengguna menempati waktu dan alokasi frekuensi yang sama, namun yang membedakannya adalah adanya kode unik yang ditetapkan. Sinyal dipisahkan pada penerima menggunakan korelator. Jadi CDMA pada awalnya ini adalah teknologi militer yang diadopsi untuk kepentingan komunikasi umum. Pada CDMA itu sekarang dibagi menjadi 2, yaitu Narrow CDMA dan WCDMA. Untuk Narrow CDMA sendiri atau dikenal sebagai I95 itu merupakan kanal sebesar 1,25 MHz, sedangkan WCDMA itu sendiri itu merupakan kanal selebar 5 MHz. WCDMA sendiri itu adalah pengembangan dari CDMA yang dikenal sebagai UMTS atau banyak juga yang menyebutnya sebagai 3G, SDPA, dan lain sebagainya. Cara kerja CDMA secara sederhana itu bisa digambarkan bahwa setiap bit pada yang akan dikirimkan itu kemudian akan dikodekan menjadi impulse yang lebih kecil.
Kemudian pada saat dikirimkan, receiver itu harus mengetahui kodenya dan akan direcover kembali menjadi bit aslinya dengan menggunakan kode yang sama yang digunakan oleh pengirim. Receiver lain yang tidak mengetahui kodenya itu hanya akan mendapatkan noise. Pada CDMA itu terbagi dua, itu transmitter dan sisi receivernya. Pada sisi transmitter, suara harus didigitalisasi, kemudian dikompresi, lalu ditransmit ke receivernya. Setiap user akan diberikan PN atau pseudo noise code yang unik. Kemudian kode harus memiliki korelasi sila yang rendah, dan pada saat dipancarkan, pemancar memberikan kode dengan data untuk mendapatkan pesan yang telah dikodekan. Nah, cara kerja CDMA dapat secara lebih jelas pada gambar ini, bahwa seperti sudah jelaskan sebelumnya, bahwa bit yang akan dikirimkan pada user, misal user K, akan dikodekan terlebih dahulu sebelum dikirimkan, sehingga hanya user yang mengetahui kodenya yang bisa merubahnya kembali menjadi bit aslinya. Yang tidak memiliki kodenya hanya menganggapnya sebagai noise yang tidak memiliki makna apa-apa. Di sini kita bisa lihat ada bit untuk user, kemudian seperti vektornya, kemudian ditransmitkan ke user K. Untuk CDMA pada sisi receivernya sendiri, itu sinyal yang diterima itu akan dikalikan kembali dengan kode yang sama yang digunakan oleh pemancar. Kemudian hasil dari perkalian itu menghasilkan bit. Kemudian semua bitnya itu digabungkan dan menggunakan hard disk untuk mendapatkan pesan yang ditransmisikan atau bit aslinya. Pada sisi receiver, penerima yang memiliki PN yang sama akan merefer kembali kode yang dikirimkan dengan kode yang sama yang digunakan oleh pemancar, kemudian menggabungkan semua bit sehingga akan mendapatkan pesan yang ditransmisikan. Gambar ini itu merupakan diagram dasar yang ada pada sisi receiver pada sisi CDMA, di mana sinyal yang diterima akan dikodekan kembali dengan respon impulsnya untuk user yang sama pada si pengirim. Kemudian dari hasil perkalian ini itu akan didapatkan bit-bit yang asli yang merupakan pesan sesungguhnya dari bit yang ditransmitkan ini. Kemudian pada gambar ini adalah bentuk secara sederhana, ini adalah bentuk sinyal menunjukkan sebuah proses bit yang akan dikirim, kemudian dikodekan, lalu dikirimkan, dan pada sisi receiver akan dikodekan kembali dengan kode yang sama sehingga didapatkan bit-bit yang asli atau pesan yang asli. Secara sederhana, cara kerja CDMA itu bisa dianalogikan dengan cara berkomunikasi dalam satu ruang yang besar. Setiap pasangan dapat berkomunikasi secara bersama-sama tetapi dengan bahasa yang berbeda, sehingga pada pembicaraan pasangan satu bisa dianggap seperti suara noise bagi pengguna lain karena tidak diketahui maknanya. Pada saat banyaknya berkomunikasi, maka ruang itu akan menjadi bising. Kondisi inilah yang membuat ruangan menjadi tidak kondusif lagi untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, jumlah yang berkomunikasi itu harus dibatasi. Agar jumlah yang berkomunikasi itu bisa maksimal, maka kuat suara tiap pembicara tidak boleh terlalu keras. Di sisi inilah ada teknik per kontrol yang diterapkan pada CDMA ini untuk mengurangi daya pancar otomatis sehingga semua user akan menerima besar sinyal sama. Jenis pengkodean pada CDMA ada 3: Waltz code, short PN code 16 bit, long PN code 42 bit code. Waltz code itu orthogonal code. IS95A dan IS95B itu menggunakan Waltz code, dan CDMA 2000 juga menggunakan Waltz code. Short PN code 16 bit digunakan untuk identifikasi BS dan selnya. Long PN code 42 bit code digunakan untuk identifikasi mobile station MS saat reverse link. Selanjutnya, keuntungan CDMA dapat dengan mudah menghandle voice dan data. Kapasitas besar dibandingkan FDMA dan TDMA, lebih kuat dalam menangani fading dan isi karena multipath, soft and hop, anti-jamming, dan keamanan yang terjaga baik, dan frekuensi reuse.
Frekuensi reuse. Dalam CDMA reuse pattern tidak diperlukan. Pelanggan di setiap sel dapat menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Pelanggan didiskriminasikan dari yang lain dengan penugasan kode unik untuk setiap percakapan. Dalam GSM menggunakan 7 frekuensi reuse pattern. Berikut frekuensi reuse pattern untuk FDMA ada 7, dimana kita lihat simbolnya ada A, B, C, D, E, F, dan G. Sedangkan untuk CDMA itu hanya menggunakan satu simbol, bisa kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya frekuensi band. Untuk CDMA itu terletak pada 824 sampai 849 MHz dan 869 sampai 894 MHz. Kemudian untuk PCS nya sendiri itu dari 1850 sampai 1910 MHz dan 1930 sampai 1990 MHz. Kemudian teknik speed spectrum, frekuensi Hopf speed spectrum, di mana penyebaran juga dapat dicapai dengan melempatkan sinyal narrowband informasi lebih dari satu set frekuensi. Kemudian untuk penentuan tipe penyebaran dalam klasifikasi cepat dan lambatnya itu diukur untuk membandingkan rate hopping dan rate informasinya. Kemudian untuk informasi sinyal dikatakan narrowband inherent apabila on the order-nya itu kurang dari 10 kHz. Sedangkan untuk penggunaan DSS-nya itu menggunakan IS95 CDMA cellular system. Berikut evolusi wireless mobile communication. Pertama 1G analog itu AMPS voice, kemudian 2G pada tahun 1995 sampai 2000. Bisa lihat ada IS54, kemudian ada IS95A, kemudian berkembang menjadi IS95B. Kemudian pada tahun 2005 itu berkembang 3G sampai 3,9G high speed data. Sehingga muncul CDMA 2000 itu voice dengan kecepatan 153 kbps. Kemudian berkembang lagi menjadi FDO, itu hanya data only, itu sebesar 2,4 mbps sampai dan 150 kbps. Lalu berkembang lagi menjadi FDO Rev A sebesar 3,2 mbps dan 1,8 mbps. Kemudian berkembang lagi menjadi FDO Rev B dengan 14,7 mbps dan 5,4 mbps. Kemudian berkembang menjadi UMB itu dengan kecepatan yang cukup luar biasa, itu kurang dari 200 mbps. Dan yang berkembang sekarang itu 4G itu yang dengan very high speed data mencapai 100 mbps sampai 1 Gbps. Selanjutnya Hopf. Kita bisa lihat ini adalah BTS 1 dan ini BTS lainnya. Ketika satu sel berdekatan dengan BTS, maka sinyal, ini jarak ya, ini kekuatan sinyal dan ini adalah jarak. Ketika dia dekat dari suatu BTS, maka sinyal yang diterima, yang dipancarkan itu cukup besar. Seiring dengan berjalannya jarak semakin, maka kekuatan sinyalnya pun juga semakin berkurang. Kemudian pada salah satu titik sinilah terjadi perpindahan sel, di mana pertemuan antara satu BTS dan BTS yang lainnya. Inilah yang dinamakan Hopf, di mana ketika semakin jauh jarak satu sel dari satu BTS, maka secara otomatis dia berpindah ke BTS yang satunya. Inilah yang dinamakan Hopf, perpindahan sel. Kemudian selanjutnya teknologi IS95.
CDMA-WON IS95 adalah CDMA yang pertama kali digunakan, merupakan teknologi CDMA-WON yang menawarkan kecepatan mencapai 14,4 kbps sampai dengan 115 kbps tergantung pada standarnya. Ada dua macam standar CDMA-WON, yaitu pertama IS95A dan IS95B. Kemudian IS95A itu pertama kali diterapkan pada tahun 1996, merupakan standar CDMA pertama yang digunakan secara komersial, memiliki kecepatan 14,4 kbps dan lebar frekuensi mencapai 1,2 MHz. Sedangkan untuk IS95A itu memiliki transfer data dengan kecepatan 115 kbps, pertama kali diterapkan di Korea, dan memiliki lebar frekuensi mencapai 1,8 GHz sampai 2 GHz. Kemudian adapun sistem arsitekturnya, yang pertama IS95 adalah spesifikasi air interface berdasarkan direct sequence DS CDMA. Pada CDMA, sebuah kanal band frekuensi lebar dipakai bersama oleh beberapa sinyal yang saling overlapping, di mana data-data yang ditransmisikan tersebut telah dikodekan oleh Poseidon Random Sequence. Kemudian suatu kombinasi dari open loop power control dan closed loop power control dipakai untuk mengatur daya pancar mobile unit pada level minimum. Power control pada arah downlink juga diterapkan pada sistem DS CDMA. Pad diversity dicapai dengan menerapkan soft hand hop, satu teknik perpindahan antar sel. Kemudian transmisi wideband mengizinkan penerapan forward error correction yang baik, konvolusi encoding K sama dengan 9, dan modulasi PN, modulasi quality phase pada arah downlink dan BPS pada uplinknya berdasarkan orthogonal Walsh sequence dalam 64 dimensi. Untuk memproses sinyal multipath dipakai rectifier. Episode yang dipakai mempunyai kecepatan 8 kbps yang variabel dengan kode linear prediction GELP yang disebut GLEP. Pemilihan bitrate tersebut itu 842 atau 1 kbps berdasarkan energi threshold dari sinyal masukan. Berikut blok diagram bisa kita lihat. Dalam satu jaringan itu terdapat BSC, MSC, SMSC, SCP, HLR, dan bisa kita lihat MSC dapat terhubung lebih dari satu BSC dan BSC terhubung ke BTS. Untuk penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk pada slide selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan tentang CDMA 2000. Di sini akan dijelaskan tentang pengertian, teknologi, arsitektur, dan blok diagram. CDMA adalah sebuah teknologi militer yang digunakan pertama kali pada Perang Dunia Kedua oleh Sekutu Inggris untuk menggagalkan usaha Jerman dalam mengganggu transmisi mereka. CDMA adalah singkatan dari Code Division Multiple Access, yaitu teknik akses jamak atau multiple access yang memisahkan percakapan dalam domain code. CDMA merupakan beberapa penggunaan dari berbagai spektrum frekuensi yang sama tanpa ada pembicaraan ganda. Platform wireless yang termasuk ke dalam spesifikasi International Mobile Telecommunication 2000 atau IMT 2000 dan merupakan pengembangan dari standar platform wireless CDMA IS95. Berikut ini adalah revolusi teknologi CDMA 2000. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada tahun 95 terbentuk IS95A dengan kecepatan transfer data sebesar 14,4 kbps. Lalu pada tahun 98 terbentuk IS95B dengan kecepatan transfer data sebesar 64 kbps. Lalu pada tahun 99 terbentuk CDMA 2000 REV-O dengan kecepatan transfer data sebesar 153 kbps. Lalu pada tahun 2000 terbentuk CDMA 2000 REV-A dengan kecepatan 307 kbps. Lalu pada tahun 2001 terdapat CDMA 2000 REV-B, dan pada tahun 2002 terbentuk CDMA 2000 REV-C dengan kecepatan 3,1 Mbps. Lalu pada tahun 2003 terbentuk CDMA 2000 REV-D dengan kecepatan sebesar 3,4 Mbps. Teknologi CDMA 2001X. Teknologi CDMA untuk bisnis komersial dimulai oleh perusahaan Amerika Qualcomm dengan nama CDMA One. Setelah itu dikembangkan menjadi CDMA 2001X. Teknologi CDMA 2001X memiliki beberapa versi karena adanya perkembangan, yaitu CDMA 2001X FDO dan CDMA 2001X EVDV. Teknologi CDMA 2000. Teknologi CDMA didesain tidak peka terhadap interferensi.
kapasitas yang lebih tinggi untuk mengatasi lebih banyak panggilan yang simultan per channel, meningkatkan call security, fungsi spread spectrum dan power control yang memperbesar kapasitas panggil CDMA, mengakibatkan bandwidth yang cukup untuk bermacam-macam layanan data multimedia, dan skema soft handoff menjamin tidak hilangnya data, mereduksi derau dan interferensi lainnya. Perbedaan berdasarkan besar transfer data seperti gambar yang tadi sudah ditunjukkan. CDMA1 yaitu sebesar 14,4 kbps, CDMA 2000-X 307 kbps, CDMA 2000-X FDO 2,4 mbps, CDMA 2000-X FVDV sebesar 3,09 mbps. Berikut ini adalah parameter dari CDMA 2000 seperti yang kita lihat di gambaran umum dengan bitrate sebesar 9,6 kbps untuk suara, lalu SNR-nya sekitar minus 21 dB sampai minus 1 dB, dan frekuensi carrier sebesar 869 MHz. Berikut ini adalah arsitektur dari CDMA 2000. Seperti yang kita lihat, untuk arsitektur CDMA 2000 terbagi menjadi dua network. Yang pertama yaitu voice network dan data network. Voice network dari ME, mobile equipment atau mobile station yang biasanya kita sebut dengan MS, terhubung ke BTS, yaitu base transfer station. Lalu dari BTS terhubung ke BSC, base station controller. Di base station controller ini beberapa BTS terhubung pada satu BSC. Lalu di BSC menuju ke MSC atau mobile switching center. Di dalam MSC kita bisa tahu lokasi suatu pengirim dengan menggunakan HLR. Lalu selanjutnya pada data network ini fungsinya sama seperti yang di voice network. Jadi dari mobile station terhubung ke BTS, lalu ke BSC. Selanjutnya router di sini bertugas untuk menghubungkan ke masing-masing device, yaitu ada firewall, PDSN, AAA, dan HA. Di sini AAA bertugas untuk mempunyai peran yang berbeda-beda tergantung pada tipe jaringan di mana dia terhubung. Tetapi fungsi utamanya yaitu untuk melewatkan permintaan autentikasi dari PDSN ke home di IP network. Lalu untuk home agent itu implementasi protokol mobile IP dengan meneruskan paket-paket ke PDSN, dan begitu juga sebaliknya. Ini adalah bagian dari arsitektur CDMA 2000, di mana terdiri dari pertama user terminal, RAN atau Radio Access Network, CCN Circuit Core Network, PCN Packet Core Network. Dan di RAN ini terdiri dari base transfer station atau yang kita sebut juga dengan BTS, di mana BTS ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan kanal dan daya untuk konsumsi pelanggan. Lalu BSC, Base Station Controller, di sini dia bertanggung jawab untuk mengontrol semua BTS yang ada di bawah pengawasannya. Lalu PDSN, Packet Data Serving Network, di sini dia menyediakan akses ke internet, intranet, dan web server bagi mobile station yang menggunakan CDMA. Lalu Circuit Core Network, di sini ada MSC, Mobile Switching Center, tugasnya yaitu untuk call control dan mobility management. Lalu Home Location Register, dia adalah database MS information yang meliputi electronic cellular number, mobile identity number, profile information, current location, dan authorization period. Lalu selanjutnya ada VLR, Visitor Location Register, di sini untuk visitor information handling, location registration atau update, dan visitor call control. Lalu ada SMSC, ini adalah singkatan dari Short Message Service Center. Dia bertugas untuk menerima SMS yang masuk. Lalu ada Intelligent Short Message Service, fungsinya sama dengan SMSC. Lalu selanjutnya ada Packet Core Network yang terdiri dari router. Router ini untuk merutingkan paket-paket
ke dan dari berbagai elemen jaringan di dalam sistem CDMA 2000. Lalu dia juga bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima paket dari jaringan internal ke jaringan eksternal ataupun untuk sebaliknya. Lalu selanjutnya firewall. Firewall di sini untuk menyediakan fungsi keamanan atau security terhadap akses-akses ilegal dari luar jaringan. Lalu ada AAA, Authentication, Authorization, Accounting. Dia berkomunikasi dengan PDSN melalui IP dan melakukan fungsi-fungsi utama, yaitu Authentication, Authorization, dan Accounting. Dan dia juga dapat bertindak sebagai suatu proxy client bagi server-server yang lain. Lalu yang terakhir, home agent. Dia bertanggung jawab untuk menerima semua pesan registrasi mobile IP dari MS melalui PDSN dan juga untuk tracking lokasi pelanggan mobile IP ketika bergerak dari zona paket satu ke zona paket yang lainnya. Dan berikut ini adalah blok diagram dari CDMA 2000. Selanjutnya yaitu blok diagram dari CDMA 2000. Blok diagram sistem CDMA ini dari sinyal pertama kali akan digodokkan, selanjutnya di interleaving dan di scrambling. Lalu setelah digabung dengan sinyal yang mirip dengan pseudo noise atau PN dalam proses spreading, sehingga keluarannya akan mempunyai panjang bit yang lebar. Baru setelah itu sinyal siap untuk dimodulasi dan ditransmisikan. Di sisi penerima harus dikembalikan ke dalam bentuk semula dengan mengambil kembali sinyal PN yang tadi sudah diatur, lalu dikembalikan atau di unscrambling. Dari blok diagram ini dapat digambarkan model sistem CDMA secara sederhana seperti gambar berikut yang di sebelah kanan, di mana spektrum frekuensi yang ada digunakan bersama dalam waktu yang sama. Semua diberi kode-kode yang berbeda satu sama lain. Perbedaan kode diambil dari PN masing-masing pada MS atau mobile station. 7 layer protokol pada CDMA 2000 1xF, di mana di sini terdapat dari physical layer, MAC layer, security layer, connection layer, session layer, dan application layer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai EVDO, singkatan dari Evolution Data Only atau Evolution Data Optimized. Dapat dilihat pada grafik ini di mana terdiri atas dua macam, CDMA 2000 dan EVDO. CDMA 2000 ini pada komunikasi suara atau SMS, sedangkan EVDO ini kembangkan pada komunikasi data. CDMA 2000 dikembangkan mulai pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, kemudian dikembangkan ke CDMA 2001X Advance mulai tahun 2008 sampai saat ini. Sedangkan EVDO baru dikembangkan pada tahun 2002, EVDO Ref A pada tahun 2007, Ref B pada tahun 2010. Selanjutnya pada CDMA 2001X, download dan uploadnya masih berupa 153 kbps dengan menggunakan FDD, Frequency Division Duplex, di mana upload dan download terjadi secara bersamaan atau full duplex. Beda dengan TDD, Time Division Duplex, yang upload dan downloadnya terjadi secara bergantian dengan bandwidth sebesar 1,25 MHz. Selanjutnya pengembangannya 1X Advance dengan peningkatan kapasitas dan penggunaan kodek AVRCB dan QLAC untuk pembatalan interferensi pada handset yang menghasilkan kapasitas suara meningkat menjadi 1,5 kali dengan download, upload, dan seterusnya masih sama. Selanjutnya penambahan modul kanal yang meningkatkan
kapasitas suara menjadi 4 kali. Cuma download dan uploadnya meningkat menjadi 307 kbps. Selanjutnya video rilis 0, downloadnya meningkat menjadi 2,4 mbps. Sedangkan uploadnya masih tetap 153 kbps sesuai dengan kebutuhan pasar yang mengutamakan download. Selanjutnya pada video Rev A, downloadnya berkembang menjadi 3,1 mbps, uploadnya juga meningkat menjadi 1,8 mbps. Pada multi carrier video, biasa dikenal dengan Rev B, pada pengembangan software upgrade mendukung sampai dengan 15 carrier Rev A, yang meningkat menjadi 9,3 mbps pada downloadnya, dan upload meningkat menjadi 5,4 mbps dengan bandwidthnya membutuhkan 5 MHz. Sedangkan pada hardware upgrade mendukung 64 kIM pada downloadnya. Selanjutnya yang paling akhir, data optimized advanced berkembang MIMO 2x2 dengan download, sehingga downloadnya berkembang menjadi menggunakan 64 kIM 32 mbps, uploadnya menggunakan 16 kIM cuma menjadi 12,4 mbps. Arsitektur pada e-video sama halnya dengan arsitektur CDMA yang telah dijelaskan tadi, dan saya akan menambahkan sedikit, pertama mengenai soft BTS yang menggunakan kabel optik menggantikan kabel RF yang pada kabel feedernya yang biasanya menggunakan 6 kabel, sehingga mengurangi rugi-rugi sebesar 3 dB, sehingga menghemat konsumsi energi sampai dengan 40%. Selanjutnya, interface ABIS ini membutuhkan menghubungkan BTS dan BSC yang mengontrol perangkat radio dan alokasi frekuensi radio pada BTS. Selanjutnya, A12 ini, interface A12 menghubungkan BSC ke triple A, A10 dan A11 menghubungkan BSC atau PCF, paket control function, yang melakukan routing IP dari paket data antara BTS dan paket data serving node atau PDSN. Man A10 ini membawa traffic pengguna antara VCF dan PDSN, sedangkan A11 digunakan untuk layanan signaling. Itu pula pada A3 dan A7 ini digunakan untuk tujuan signaling. A1 juga digunakan untuk signaling, sedangkan A2 melayani PCM 64 atau 56K BSC ke MSC. Dari PDSN ini terhubung ke internet, sedangkan MSC untuk layanan suara terhubung ke PLMN atau Public Land Mobile Network atau interkoneksi dengan operator mobile yang lainnya. Sedangkan PSTN ini atau ISDN terhubung dengan layanan fix atau telepon rumah atau biasanya telepon kantor. Selanjutnya, upgrade ke FDO Rev B. Pada terminalnya, handphone yang lama masih bisa digunakan menggunakan rilis 0 atau Rev A, tapi untuk menggunakan Rev B harus mengupgrade handsetnya, tapi handset yang lamanya masih bisa digunakan. Selanjutnya pada BTS,
cell setnya dan link budgetnya masih sama. Yang di upgrade adalah software pada RFA nya, pada modul kanalnya. Begitu pula dengan software pada RNC. Namun pada PDSN dan MMD masih sama dan dengan RFA. Selanjutnya teknologi FDO pada RFB, dari BTS ke RNC ke pengguna ini dia menggunakan carrier RFA 3 kali, sehingga dia memiliki kapasitas 3 kali lebih besar daripada RFA. Selanjutnya keuntungan pada RFB, yang pertama pada kecepatan datanya. Selanjutnya kapasitas jaringan yang semakin meningkat, dan efisiensi resource existing yang lama semakin meningkat, dan pengalaman dari end user semakin meningkat pula. Latensi yang semakin rendah, dan performansi cell edge ditingkatkan, dan upgrade software yang murah, dan penggunaan handset lama untuk RFA dan RFAll masih mendukung. Selanjutnya perbedaan RF0, RFA, dan RFB. Dari teknologinya dapat dilihat bahwa RFA ini hanya mendukung single carrier, sedangkan F2 RFB telah mendukung multi carrier, 2 carrier, dan 3 carrier, sehingga berpengaruh pada kecepatan uploadnya apabila dibandingkan dengan F2 RFA, yang dimana 3 carrier pasti lebih cepat dibandingkan dengan 2 carrier. Dimana ukuran spektrumnya F2 RFA 1,25 MHz, F2 RFB 2,5 MHz, dan 3 carrier-nya 3,75 MHz. Dan dapat lihat servisnya yang tadi bahwa F2 RF0 ini masih mendukung data only, beda dengan RFA dan RFB yang sudah mendukung fasilitas suara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.